Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar mengenai rantai makanan. Ayo kita belajar. Tahukah kamu apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan makan dimakannya antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Nah, coba kalian bayangin ya, di mana ada belalang dimakan oleh katak, lalu katak dimakan oleh ular. Nah, pada akhirnya ular tersebut akan dimakan oleh burung elang. Nah, hal inilah yang dinamakan dengan rantai makanan. Jadi, setiap makhluk hidup itu saling bergantung agar keseimbangan alam tetap terjaga. Dalam proses rantai makanan, terdapat 3 komponen makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan juga pengurai atau dikenal dengan dekomposer. Kali ini kita akan membahas mengenai produsen. Produsen merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkannya sendiri. Mari kita lihat gambar di sebelah kiri kalian. Wah, coba tebak, ada berapa gambar di sana? Nah, pintar, terdapat 4 gambar. Nah, gambar tersebut merupakan contoh dari produsen. Gambar pertama yaitu gambar rumput. Yang kedua itu ada padi. Yang ketiga itu ada gambar tumbuh-tumbuhan. Dan yang keempat itu ada gambar pohon. Itu semua adalah bentuk dari produsen. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsumen. Konsumen merupakan makhluk hidup yang memperoleh energi dengan memakan makhluk hidup lain atau bahan organik yang dihasilkan oleh produsen. Nah, konsumen di sini tidak dapat menghasilkan atau membuat makanannya sendiri. Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada konsumen tingkat 1, yaitu makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Contohnya seperti hewan herbivora, yaitu pemakan tumbuhan seperti belalang, kelinci, ataupun burung pipit. Nah, contoh kedua yaitu konsumen tingkat 2, itu makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Contohnya seperti hewan karnivora, yaitu pemakan daging seperti katak dan juga ular. Nah, contoh ketiga yaitu konsumen tingkat 3, yaitu makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Selanjutnya ada pengurai atau bisa dikenal dengan dekomposer, yaitu merupakan mikroorganisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati dan juga membusuk. Contohnya seperti jamur dan juga bakteri. Berikut ini adalah contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Padi berperan sebagai produsen karena dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Padi kemudian dimakan oleh burung pipit yang berperan sebagai konsumen tingkat 1. Selanjutnya, burung pipit dimakan oleh ular yang berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ular kemudian dimakan oleh burung elang yang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Jika burung elang mati, jamur akan menguraikan sisa-sisa tubuhnya. Hasil penguraian tersebut kemudian menjadi zat hara di dalam tanah yang dapat dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan, seperti padi, untuk tumbuh. Pada ekosistem laut, fitoplankton berperan sebagai produsen. Fitoplankton kemudian dimakan oleh udang sebagai konsumen tingkat 1. Selanjutnya, udang dimakan oleh ikan tuna sebagai konsumen tingkat 2. Ikan tuna kemudian dimakan oleh singa laut sebagai konsumen tingkat 3. Setelah singa laut mati, tubuhnya akan diuraikan oleh bakteri sebagai pengurai. Setelah ibu menyampaikan materi, ibu punya satu lagu nih. Ayo kita nyanyikan bersama. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, juga pengurai. Makan, makan, makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Makan, makan, makan dimakan. Itulah proses rantai makanan.
tumbuhan hijau. Konsumen 1, hewan herbivora. Konsumen 2, hewan karnivora. Juga pengurai, itulah jamur. Hati senang telah belajar tentang rantai makanan. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah urutan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Di dalam rantai makanan terdapat produsen, konsumen, dan juga pengurai yang saling berperan agar alam tetap seimbang. Semoga kalian semakin memahami ya materi ini dan menjaga lingkungan di sekitar kita. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar. Dadah!